kena matahari siang sampai sore kalau di sini. Ini kelengkeng yang di kebun atap rumah, sisa segini teman-teman. Tuh, di perjalanan pada patah-patah, jadilah tinggal segitu. Ini jeruk, ini sumber mata air dari Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Cipatat 28 Januari tahun 2024. Nah, di video kali ini saya mau update tempat pembibitan. Ini tempat pembibitan itu seperti ini teman-teman. Jadi ada meja kayak gini nih, buat bibit-bibit yang di polybag ukuran 15 cm atau maksimalnya polybag ukuran 25 cm. Dan di bawahnya itu buat nanam tanaman atau buat pembibitan tanaman yang nggak perlu matahari banyak, atau benih-benih yang sudah sprout yang baru berumur 2 minggu atau kurang 2 minggu bisa dipindah tanam langsung ditempatin di sini. Tapi dipindah tanahnya bukan langsung ke tanah ya teman-teman, nanti ada lagi medianya. Terkadang saya pakai media dari daun pisang yang di staples, atau enggak pakai plastik buat pembibitan ukurannya lebih kecil lagi. Nah teman-teman, balik lagi, ada satu video yang waktu itu saya pernah bikin ngeliatin lokasi pembibitan yang di Bandung. Nah nggak jauh beda kayak gini teman-teman. Tempat pembibitan itu dikasih meja, dikasih paranet atau plastik UV di atasnya. Kalau ini saya kasih paranet aja. Ini paranet yang dulu ada di kebun atap rumah, saya bawa, saya pasangin di sini. Nah ini bibit-bibit sebagian yang waktu di video sebelumnya saya update, dan ini penampakan hari ini, penampakan terbarunya. Ini bibit-bibitnya belum saya kasih pupuk sama sekali, masih menggunakan media semai racikan keluarga Asoy. Nah buat teman-teman yang mau tahu cara bikinnya, teman-teman bisa simak, bisa tonton video episode 49 cara membuat media semai sama cara membuat media tanam racikan keluarga Asoy di Bandung. Kalau sekarang posisinya udah di Cipatat, gak di Bandung. Ini kira-kira ada bibit apa aja yang disimpan di meja pembibitan, walaupun belum semuanya saya pindahin. Yang ini labu madu, ini sisa benih terakhir. Jadi buat teman-teman yang mau order, maaf stoknya habis. Nih hasil benih mandiri sendiri. Dulu benihnya merek Panah Merah, terus saya ambil F1 nya, jadilah seperti ini. Ini banyak ditanam sama teman-teman yang udah beli benihnya. Mami di Papua tuh sampai banyak tanaman labunya. Mami komen dong, komen di kolom komentar hasil benih labu yang aku kirim waktu itu, hasilnya kayak gimana, biar teman-teman yang lain juga mau nanam dari benih, dari biji. Terus sebelah sini ini telang, di video sebelumnya juga udah kelihatan, udah pada sprout. Ini makin tinggi, ini belum dikasih pupuk apapun, belum dikasih kompos Asoy juga, masih menggunakan media semai. Itu bunga matahari. Ini labu kuning, labu besar. Ini sengaja nanam karena bentar lagi mau bulan puasa. Nah biasanya pada bikin kolak kan kalau bulan puasa. Semoga nanti bisa kepanen, bisa bikin kolak di bulan puasa. Ini ayo tebak ini apa? Kalau ini okra merah. Ini sama stok benih terakhir, nggak ada lagi. Ini si bawang lokil atau bawang batak. Ini sempet diacak-acak sama ayam teman-teman, gemes juga sama ayam di sini, tapi mau gimana lagi. Tapi alhamdulillah ini ada beberapa yang bisa diamankan. Waktu itu pindah tanamnya 53 polybag. Ini sisa mungkin tinggal 30 polybag karena diacak-acak sama si ayam.
Ini kucai yang dulunya saya beli dari kebun Una. Jadi sebelum saya jadi tukang bibit atau tukang benih juga, saya dulu sama suka beli benih atau bibit secara online, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cara penanganan bibit yang dibeli online, teman-teman bisa ditonton video episode berapa, ya tebak? Episode 46 yang gambar thumbnail YouTube-nya itu Kale Curly. Jangan sampai salah ya teman-teman, bukan episode 46 dari bawah. Kalau teman-teman bingung nyarinya, di deskripsi video ada link videonya, udah saya simpen, tinggal klik aja. Kucai yang dulunya saya beli itu cuma 2 loh dari kebun Una. Satunya di Pinta kalau nggak salah sama temen, dan satunya saya tanam keluar biji. Alhamdulillah banyak bijinya, saya tanam lagi, saya bibitin sendiri. Tapi kalau sekarang udah nggak pernah lagi nanam dari biji. Karena apa teman-teman? Karena lama banget, harus ekstra sabar kalau nanam kucai dari biji. Itu contohnya di belakang, bunga-bunga kucainya lagi bermekaran. Stok benihnya banyak kalau untuk kucai. Kalau teman-teman ada yang mau uji nyali, mau nanam kucai sendiri, boleh, asal harus sabar aja. Nah, untuk yang ini si oregano. Ada yang oreganonya masih rimbun, ada yang si oreganonya baru dipangkas. Kenapa dipangkas? Karena udah ketuaan daunnya. Kalau dipangkas nanti keluar daun muda lagi. Ini dipangkas, terus saya kasih kompos asoy. Nanti kita update ya perkembangannya setelah dikasih kompos asoy. Ini baru 3 hari dikasih kompos asoy, daun-daun baru, tunas-tunas barunya udah pada bermunculan. Nanti saya update perkembangannya, setiap seminggu 2 kali saya upload video insya Allah ya teman-teman. Ini daun bawang gaji, daun bawang yang emang genetiknya gede, jumbo. Nih si daun bawang gaji. Ini rencananya saya mau tanam di tengah-tengah. Nanam daun bawang gaji harus terkena full sun teman-teman. Jangan sampai teman-teman takut tanamannya mati, malah disimpan di tempat yang teduh. Tempat yang teduh itu buat tanaman yang beli online, disimpan dulu di tempat teduh selama 1 minggu minimal. Kenapa disimpan di tempat teduh? Supaya adaptasi aja teman-teman. Jangan sampai karena teman-teman takut mati si tanamannya nggak dikenalin sama sinar matahari, nanti tanamannya bukannya tumbuh subur malah kuntet. Ini baru beberapa hari saya tanam, udah langsung saya kenalin sama sinar matahari. Ini di area sini itu terpapar sinar matahari dari pagi sampai sore hari. Bagus makanya buat pembibitan. Halo bocah, lagi ngapain? Tuh senang banget dia main di sini. Nah, ini baru segini ya teman-teman. Ada di tempat lain, nanti saya ajak ya teman-teman. Terus saya mau update lagi, kita ke sebelah sini teman-teman. Kalau ini kacang panjang merah, ini nanam ada berapa ya? Kalau yang di sini 6 di tiang ini, terus di tiang yang sebelah sana ada lagi 6. Baru dipindah tanam 1 hari, baru kemarin. Jadi si kacang panjang merahnya baru berkecambah, langsung saya pindahin aja kemarin sore. Ini stok benih terakhir, jadi teman-teman yang mau order, maaf stoknya habis. Karena untuk biji tanaman yang merambat kayak gini, saya udah mandiri benih sendiri yang buat dijual. Jadi nggak beli lagi dari orang terus dijual lagi. Jadi sudah mandiri benih ya teman-teman. Lanjut kita lihat tanaman yang ada di sebelah sana. Ini tanaman oyong yang sekitar 1 minggu yang lalu saya pindah tanam langsung ke tanah seperti ini. Ini ada 3, 1, 2 sama yang di sana tuh 3.
Dan ini terlihat si tanaman oyongnya tumbuh. Tadinya baru mengeluarkan daun sejati itu baru satu, kecil banget. Sekarang udah tumbuh nih, udah kelihatan si sulurnya, udah kelihatan, udah muncul, siap-siap merambat. Kalau yang ini belum. Nah ini tuh dibikin tiang, tapi kayaknya harus diganti karena ini nggak kuat tiang rambatannya, goyang-goyang. Ini bikinan saya sama emak, tapi diketawain sama suami, diledek. Nanti kayaknya diganti lagi teman-teman, dibongkar lagi. Nah kalau yang ini lebih gede ukurannya dari tadi si oyongnya, tapi nggak tahu ini dimakanin sama apa, daunnya bolong-bolong kayak gini tuh. Tapi aman lah. Oyong gampang banget buat ditanam. Ini baru sekali dikasih kompos asoy. Kompos asoy sama daun bambu tuh. Daun bambunya banyak melimpah ruah di sini. Jadi tabur-taburin aja. Lanjut kita ke sebelah sini. Kita ke ujung sebelah sana, teman-teman. Ini tempatnya lumayan luas, butuh waktu buat beresinnya. Sampah-sampahnya udah dibakar. Itu nanti tumpukan kompos saya simpen di sini. Ini nanti sampah-sampah organik saya masukin ke situ, teman-teman. Itu udah ada rumput-rumput yang tadinya hijau menjadi coklat, tinggal ditambahin sampah-sampah hijaunya lagi. Itu ada dedaunan juga, tinggal ditambahin sampah basahnya aja. Ini bekas sampah-sampah yang udah dibakar, tinggal sedikit lagi. Lanjut kita ke sebelah sana. Nah ini nyobain nanam daun bawang gaji langsung ke tanah. Kalau dilihat kayaknya oke, teman-teman. Itu udah kelihatan tuh. Tuh teman-teman, udah keluar daun barunya, si daun bawangnya. Yang ini lebih jelas lagi nih. Kalau ditanam di tanah nanti si daun bawangnya bisa tumbuh lebih besar daripada yang ditanam di polybag. Nih si daun bawang gaji. Nah buat teman-teman yang mau order bibitnya nanti sekitar bulan Februari pertengahan baru ready, baru saya pindah-pindahin si bibitnya. Lanjut ke sebelah sini, saya udah tanam serai. Ini serai yang dulunya ada di kebun atap rumah, terus ditanam di kebun baru yang di Gede Bage, yang dekat Sumarekon, terus dibawalah ke sini. Sebelum dibawa ke sini ditanam dulu di kebun atap rumah lagi, teman-teman. Udah di kebun atap rumah dipindahin ke toko, di toko baru deh dibawa ke sini. Nah lanjut ke sebelah sini. Ini seminggu yang lalu udah tanam ini nih. Ini kalau di sini disebutnya serengenge. Di tempat teman-teman apa selain namanya bunga matahari? Serengenge kata orang sini. Sampah-sampah botolnya nih bahaya, jadi disimpan di pinggir aja. Ini tuh nanam 4, tapi yang satu di sini hilang. Ini dimakan ayam. Ada 2 lagi sisa tuh. Udah kelihatan tumbuh. Nanti kita tanam yang banyak insya Allah, teman-teman. Tuh. Itu satu lagi di sebelah sana. Nah teman-teman, ini lahannya lumayan cukup luas, jadi perlu waktu buat beresinnya. Itu baru satu tempat buat pembibitannya. Nanti insya Allah bikin lagi sebelah sini panjang. Terus itu kandang ayamnya dirapihin. Ini ayam-ayamnya pada kesini. Ya pada lari mereka. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lihat bibit yang saya simpan di belakang rumah bapak. Jadi waktu awal kesini
Saya simpennya bibit itu di belakang. Bibitnya nggak kena sinar matahari full, cuman matahari siang beberapa jam aja. Ada yang terkena matahari pagi tapi cuman sebentar. Kita lihat ya teman-teman, bibit-bibit yang cuman terkena matahari sebentar, terus bibitnya nggak dikasih pupuk, penampakannya seperti apa. Ini bibit-bibit yang ada di belakang rumah Bapak. Ini tanamannya nggak kena cahaya matahari. Ada yang masih tumbuh subur, ada yang hancur juga. Kayak ini nih, indukan rosemary, kasihan banget. Nanti kita sembuhin ya teman-teman, insya Allah. Nanti kita kasih kompos asoy sama semprot eco enzim, insya Allah tanamannya tumbuh subur lagi. Ada si telang, ada si kucai. Ini kurang cahaya matahari aja, sama di pupuknya baru sekali. Pindah ke sini udah 3 minggu baru saya kasih pupuk sekali. Ini masih aman. Ini tuh lemon thyme teman-teman, saya lagi perbanyak lagi. Ini lemon thyme, ini thyme. Kalau thyme nggak perlu matahari yang full juga masih aman teman-teman. Oregano sebagian masih ada di sini. Terus kucai juga masih ada di sini. Itu pohon-pohan. Nah, kemarin itu ada yang nanyain pohon-pohan itu emang tanaman nggak perlu matahari full sun, cukup sampai siang hari juga udah tumbuh subur. Tapi si pohon-pohan ini nggak kena matahari sama sekali teman-teman, beneran ini nggak kena matahari. Ini di belakang banget rumah Bapak. Ini kita pindahin ya, biar nanti tumbuh subur lagi. Kasih kompos asoy, kasih cahaya matahari yang bagus, terus kasih satu lagi, eco enzim. Kita semprot eco enzim. Jadi buat teman-teman yang punya tanaman yang mengkerut, yang pucuknya seperti ini, terutama tanaman cabai, jangan dicabut, kasihan tanamannya. Cukup semprot aja eco enzim. Ini setekan rosemary. Ini 2 hari nggak saya siram ke sini, ada hujan cuman sebentar karena 2 hari nggak enak badan teman-teman. Tuh nggak keurus. Kita mulai lagi, kita urus lagi bibit-bibitnya, kita pindahin ke tempat yang terkena full sun. Ini taragon juga nggak keurus. Ini si daun stevia sampai berbunga, cincau. Terus ini sweet basil itu banyak bibitnya, tapi belum saya urus. Banyak yang keriting pucuknya, harus disemprot eco enzim. Ini kalau si oregano aman-aman aja, nggak terlalu banyak terkena matahari. Ini tanaman buah ternyata bisa juga, walaupun mataharinya cuma sebentar nih di sini, tapi masih tumbuh subur. Ini mataharinya kena matahari siang sampai sore kalau di sini. Ini kelengkeng yang di kebun atap rumah, sisa segini teman-teman. Tuh, di perjalanan pada patah-patah, jadilah tinggal segitu. Ini jeruk harus cepat-cepat dipindahin ke tempat yang terkena full sun biar cepet mateng, biar subur juga daunnya. Ini nih karena nggak terkena matahari yang banyak yang rontok si bakal bunganya. Ini nungguin mateng nih buat membuktikan apa ini beneran jeruk santang madu asli apa KW. Masih belum mateng. Jeruk itu salah satu tanaman buah yang cukup lama nungguin buat matengnya. Jinten-jinten banyak. Nah ini nih teman-teman, ini sumber mata air dari gunung asli. Lihat jernihnya. Jadi kalau di sini itu pakainya
air dari gunung, dari sebelah sana tuh teman-teman. Bocor, Mama. Ini copot nih sama bocah, saya benerin dulu. Ya. Nah, ini contoh tanaman yang kurang subur karena satu, kurang matahari, kedua, kurang air, kelembabannya nggak terjaga, yang ketiga, jarang dikasih makan, jarang dikasih kompos, terus kena sinar mataharinya juga kurang. Nah, jadi buat teman-teman kalau tanamannya nggak tumbuh subur, bisa dicek lagi pH tanahnya, kelembabannya, udah dikasih makan apa belum tanamannya, udah disiram secara rutin belum tanamannya, terus terkena mataharinya dari pagi sampai sore atau berapa jam terkena mataharinya, dicek lagi teman-teman. Yang jelas 2 poin penting, kelembaban sama pH tanahnya. Nah, itu yang menentukan tanaman nanti bisa tumbuh subur apa enggak. Kalaupun teman-teman kasih pupuk sebagus apapun, 2 syarat tumbuh tanam itu enggak terpenuhi, jangan harap teman-teman punya tanaman yang tumbuh subur. Nah, ini contoh tanaman yang kurang subur, tapi jangan dicabut. Sekali lagi, kalau teman-teman punya tanaman yang lagi sakit, jangan dicabut. Berkebun itu harus sabar, terutama berkebun secara organik. Tanaman ini punya nyawa, makhluk hidup juga. Jangan sampai karena teman-teman kepengen tanamannya tumbuh subur, tanamannya ada yang sakit, main cabut aja. Jangan ya teman-teman ya. Jadi tanamannya disembuhin, diurus lagi, dikasih pupuk, dikasih cinta sama kasih sayang, diajak ngobrol. Tuh, itu udah kegedean, harusnya udah dipindah tanam, tapi saya nggak pindah-pindah tanam. Nah teman-teman, kayaknya video kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah nanti saya update perkembangan tanamannya setiap 1 minggu 2 kali. Dan nanti teman-teman bisa lihat nih, tanaman yang tumbuh kurang subur ini insya Allah bisa tumbuh subur lagi. Teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.